Halo Inasan, kembali lagi bersama kami berdua. Kami di sini akan menjelaskan apa nih? Pada materi kali ini kita akan membahas Shochukyu Nihongo bab 22. Nah, bab 22 itu kurang lebih materi apa sih? Bab 22 itu kurang lebih membahas tentang verba kanoke Kan oke, atau bisa dibilang verba potensial. potensial. Nah, verba potensial itu seperti apa sih? Verba potensial itu adalah verba-verba Mm-mm. yang berimbuhan, Berimbuhan. reru, atau remas, atau rarere, atau raremas. Raremas. Dan verba potensial ini juga harus dibubuhkan sama partikel Partikel ga. Heeh. Nah, kalau ditranslate ke bahasa Indonesia sih bentuk potensial itu artinya kayak dapat Dapat, bla bla bla, Mampu bla bla bla, bisa, bisa bla bla bla. Kemudian di materi selanjutnya kita juga bakal membahas tentang verba bentuk jeihatsu atau spontan. Berarti tidak sengaja gitu ya, atau alami gitu ya. Nah, ketika di bahasa Indonesia nih, verba jihatsu itu ditandai dengan awalan seperti terlihat dan juga terdengar. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini sudah terlihat ada verba-verba kanoke nih minasan sama apa namanya? Bentuk sebelumnya, bentuk biasanya. Untuk biasanya ya. Jadi seperti yang kita tahu, verba dalam bahasa Jepang itu terbagi di tiga grup ya. Ya, yaitu ada Godan Doshi, Ichidan Doshi, dan Henkaku Doshi. Betul. Betul. Nah, yang pertama di grup pertama bisa dibacain Kur? Nah, yang pertama ini ada verba kaimas berubah menjadi kaemas. Terus ada verba kakimas berubah menjadi kakemas. Ada verba oyogimas berubah menjadi oyogemas. Dan yang keempat ada verba hanasimas menjadi hanasemas. Nah, langsung saja nih masuk ke grup yang kedua ya, Ichidan Doshi. Nah, yang ini perubahannya terlihat lebih mudah ya. Dari tabemas menjadi taberaremas. Terus ada okimas menjadi okiraremas. Terus kemudian ada osiemas menjadi osieraremas. Dan yang keempat ada oboemas menjadi oboeraremas. Kemudian dibentuk Henkaku Doshi nih. Henkaku Doshi ya. Karena namanya juga udah heng kan, Heng, aneh. Itu jadi perubahannya emang agak sedikit aneh nih. Jadi harus dihafalin minasan. Jadi sangat berbeda dengan bentuk aslinya ya. Betul. Jadi contohnya ada kimas menjadi koraremas dan simas menjadi dekimas. Saya punya sedikit cara nih minasan buat cara gampang lah buat merubah sebuah bentuk verba dari bentuk biasa ke dalam bentuk potensial. Lanjut nih. Nah, jadi di sini kan misalnya nih kita ambil di verba pertama, verba bentuk pertama itu ada kairimas. Nah, kairimasnya itu imasnya dihapus. Imasnya dihapus. Imasnya dihilangin, tinggal ditambahin emas. Oh, bentuk E ya. Jadi kairemas. Kairemas. Ini kan kairimas pulang. Kairemas pulang. Kairemas bisa pulang. Bisa pulang, dapat pulang gitu ya. Kemudian ada juga oyogimas. Oyogimas. Imasnya dihapus kayak tadi, ditambahin dengan emas. Jadi oyogemas. Oyogemas. Lalu ada pula kakimas. Kakimas. Menulis nih. Oh, menulis. Jadi imasnya dihapus, ditambahkan emas. Jadi kakemas. Kakemas. Dapat menulis. Kemudian untuk perubahan kedua, grup 2 ya. Ini lebih gampang lagi. Tinggal hapus aja masnya, tinggal ditambahin dari raremas. Jadi raremas aja gitu ya. Berarti jadi tabe raremas. Nah, kemudian ada sirabemas. Masnya dihapus ditambah raremas. Jadi sirabe raremas. Nah, yang terakhir nih ada kiemas ditambahkan raremas. Jadi kie raremas. Untuk bentuk ketiga sendiri karena emang bentuknya berbeda dari dua bentuk ini dan juga hanya ada dua macam bentuk verba ketiga. Jadi sebisa mungkin dihafalin aja ya. Seperti dari kimas menjadi koraremas dan simas menjadi dekimas. Selanjutnya nih ada beberapa contoh ketika menggunakan verba potensial atau verba kanoke. Yang pertama ada watashi wa nihongo ga hanasemasu.
yang artinya saya bisa berbicara bahasa Jepang. Selanjutnya ada contoh watashi wa kanji ga yomemasu, yang artinya saya bisa membaca huruf kanji. Terus ada lagi nih Kur tambahan. Iya, betul. Buat penambahan kata shika sebelum verba bentuk potensial negatif. Oh, jadi harus negatif gitu? Nah, harus negatif kalau mau ditambahin shika. Artinya apa tuh? Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya hanya, bisa, bla 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 gitu misalnya. Oh, jadi apabila ditambahkan shika dan bentuk potensial negatif, itu artinya hanya bisa apa gitu ya. Oh. Seperti di contoh nih ada watashi wa nihongo shika hanasemasen. Artinya saya hanya bisa berbicara bahasa Jepang. Benar. Terus ada arti yang kedua, ada contoh yang kedua. Watashi wa hiragana shika kakemasen. Saya hanya bisa menulis hiragana. Jadi bentuk verba potensialnya ini harus negatif ya. Di belakang itu harus negatif. Apabila menggunakan shika harus negatif. Berarti hampir mirip dengan dake ya. Apabila dake itu harus positif tapi dake bisa positif. Dake bisa positif sedangkan shika harus negatif. Mungkin sekian dari materi pertama yaitu bentuk verba potensial. Kita langsung aja masuk ke bentuk verba jihatsu. Nah, yang kedua nih dari materi bab 22 itu ada verba jihatsu. Nah, apa sih verba jihatsu itu sendiri? Nah, verba jihatsu atau kata kerja yang mengandung makna potensial secara alami atau spontan. Nah, kalau tadi kan makna potensialnya tuh dilakukan dengan kesadaran oleh pelaku, dengan ada niat oleh pelaku. Ya. Nah, kalau ini kejadiannya secara alami Kur. Secara alami gitu ya. Jadi walaupun si pelaku itu tidak mau, akan tetapi verba itu sendiri dapat terjadi gitu. Oh. Contohnya tuh seperti apa ya? Contohnya buat materi kita kali ini kita akan belajar menggunakan verba miemas yang artinya terlihat dan kikoemas yang artinya terdengar. Mungkin langsung saja masuk ke contoh ya. Kayak ongaku shitsukara utaga kikoemas. Terdengar nyanyian atau lagu dari luar musik. Jadi si pelaku ini sebenarnya mau dia nggak mau dengar musik ataupun dia mau dengar musik, tetap aja suara itu bakal terdengar gitu. Oh, jadi walaupun si pelaku ini tidak berusaha untuk mendengarkan suara itu, suara itu akan tetap terdengar gitu. Terus ada contoh yang kedua nih, biru no ue kara fujisan ga miemasu, yang artinya terlihat gunung Fuji dari atas gedung. Jadi walaupun si pelakunya mau melihat gunung Fuji atau enggak, tetap aja kalau dari atas gedung itu tetap bakal kelihatan gunung Fuji gitu. Oh, jadi mau berusaha untuk melihat atau tidak, gunung Fuji tersebut akan tetap terlihat gitu. Sekian materi Benri Sochukyu Nihongo bab 22 pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat yang mau mendengarkan. Kita lanjut ke bab 23 pada video selanjutnya. Terima kasih. Halo minasan, kembali lagi nih bersama kami berdua. Sekarang nih kita udah masuk ke bab Sochukyu Nihongo yang ke-23. Nah, di bab 23 itu sendiri ada materi apa aja sih? Untuk materi yang pertama ada Kairo to omoimasu. Lalu ada Tsumori desu. Lalu yang ketiga ada Yotei desu. Nah, intinya di bab 23 ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah pernyataan tentang apa yang akan kita lakukan di masa depan. Di masa depan ya. Langsung aja kita masuk ke materi pertama. Nah, di materi yang pertama ini sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana cara mengubah verba dari bentuk biasa ke bentuk ikoke. Ya. Nah, bentuk-bentuk ikoke ini belakang-belakangan itu suka ditandain kayak ada vokal O sama U gitu. Nah, jadi aimas, jadi kita ubah dulu jadi bentuk biasa au. Lalu kita ubah jadi bentuk ikoke, jadi ao gitu. Terus misalnya ada torimas, bentuk verbanya kamusnya itu toru. Nah, jadi toru-nya itu diubah menjadi bentuk ro ya. Jadi terus ditambahkan dengan imbuhan u. Jadi toro gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk grup yang kedua nih, kalau itu gimana ya? Grup yang kedua lebih mudah lagi kok. Jadi tinggal hapus aja ru di belakangnya. Ya. Tinggal diganti yo. Yo gitu. Jadi misalnya ada okimas,
jadi berubah menjadi Okiru. Nah, terus bentuk Ikoke-nya adalah Okio. Terus ada juga Tabemas berubah menjadi Ru, jadi Taberu, dan bentuk Ikoke-nya adalah Tabeyo. Nah, kalau untuk Henkaku Doushi nih atau bentuk yang ketiga nih, grup yang ketiga itu ada apa aja tuh? Ada Suru Kuro. Nah, untuk Suru sendiri dia berubah jadi Shio, dan Kuro sendiri dia berubah menjadi Koyo. Setelah memahami materi dari Ikoke ini, kita langsung saja masuk ke penggunaannya gitu. Nah, penggunaannya dalam pola kalimat. Nah, jadi kan kita udah belajar pola Ikoke ini. Ikoke ya, ya. Nah, pada di contoh pertama, Ikoke itu penggunaannya kurang lebih seperti ini nih. Shoniko gitu. Nah, ayo jalan bareng gitu. Nah, berarti merupakan bentuk ajakan gitu ya. Iko ini sendiri juga merupakan sebuah bentuk biasa lah, bentuk non formal dari ikimasho. Nah, bentuk formal itu ikimasho, sedangkan bentuk biasanya itu iko. Gitu. Nah, sebenarnya fungsi utama dari iko sendiri adalah untuk bentuk ajakan gitu ya. Bentuk ajakan ya. Nah, namun jika kalau kita tambahkan toomoimasu di belakang bentuk ikoke tersebut, ya, maka artinya jadi agak lain nih. Oh, agak berubah gitu. Jadi pola kalimat tersebut artinya itu menjadi kayak bermaksud, berkeinginan untuk melakukan sesuatu tersebut. Nah, kalau kita ngomongin tentang keinginan, ya, ada satu lagi kan bentuk verba yang merupakan untuk menyatakan keinginan juga. Oh, kita juga udah pernah mempelajari itu dulu ya. Verba itu vitai berarti ya? Iya, bentuk tai. Kitai gitu kan. Kitai. Nah, perbedaannya itu kalau iko atau omoimasu, dia itu lebih kuat lagi keinginannya gitu. Dan juga dia baru muncul keinginannya tuh pada saat ini. Oh, jadi bukan yang direncanakan dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, kan kelihatan nih di contoh kedua. Iya. Sotsugyou shitara kunie kaero to omoimasu. Kalau saya udah lulus, saya bakalan balik ke negara saya gitu katanya. Nah, terus selain to omoimasu, ada satu lagi nih. Apa tuh? To omotte imasu. Nah, bedanya dengan to omoimasu itu apa? Bedanya itu kalau to omotte imasu, ya, keinginannya tuh udah diniatkan dari lama. Dari dulu gitu. Jadi dari sudah lama juga sudah ada keinginan itu gitu. Jadi seperti contoh nomor 3, Sotsugyou shitara kunie kaero to omotte imasu. Jadi sebelum dia ngomong ini, atau mungkin jauh sebelum obrolan terjadi, dia tuh udah mikir tuh kalau setelah dia lulus, dia bakal balik ke negaranya. Gitu. Di slide selanjutnya ini kita punya juga tsumori desu dan juga yotei desu. Penggunaannya itu sama untuk menyampaikan maksud atau keinginan kita. Nah, namun perbedaannya itu tsumori ini lebih kuat lagi gitu. Oh, lebih kuat lagi dari ikoke plus tomo. Iya benar. Nah, kelihatan di contoh pertama, Sotsugyou shitara Nihon no kaisha ni tsutomeru tsumori desu. Nah, jadi setelah dia lulus, dia akan bekerja di perusahaan Jepang. Betul. Untuk penggunaan yang kedua, tsumori ini bisa juga dinegatifkan. Jadi setelah tsumorinya bisa ditambahkan wa arimasen, ataupun sebelum tsumorinya verbanya itu verba bentuk negatif. Ya. Okay. Nah, seperti pada contoh, nani ga temo kono shigoto yamenai tsumori desu. Atau yang kedua sama aja, nani ga temo kono shigoto yameru tsumori wa arimasen. Jadi apapun yang akan terjadi, saya nggak bakal keluar dari pekerjaan ini gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam penggunaan tsumori ini, verba yang digunakan sebelum bentuk pola tsumori adalah bentuk kamus ya. Bentuk kamus. Jadi bukan bentuk mas atau bentuk ikoke gitu. Betul. Ya. Juga bukan bentuk lampau ya. Oh, bukan juga bentuk lampau. Nah, kita lanjut ke yang ketiga nih, penggunaan yotei. Ini atau berencana lah artinya. Berencana ya. Berencana. Nah, kalau yotei sendiri
termasuk ke dalam ragam bahasa tulisan ya. Oh, bahasa Jadi tulisan. lebih sering digunakan itu di tulisan sebenarnya. Ketika menulis sesuatu gitu ya, lebih sering digunakan yotei. Seperti surat, sakubun, tuka gitu. Jadi kita lihat aja ke penggunaan contoh kalimatnya ada Raishu kara shichou suru yotei desu. Kayak apa? Mulai minggu depan saya Berencana untuk perjalanan bisnis. Benar. Nah, namun kalau sebelum yotei itu adalah nomina bukan verba, dia harus ditambahin no nih. Oh, seperti ini ya, sucho no yotei. Nah, sucho no yotei desu gitu. Berarti yang di contoh nomor 4 ini, sucho-nya itu sendiri bukanlah bentuk verba, melainkan bentuk nomina. Nomina, betul. Sekian penjelasan dari kami berdua tentang materi Soichukyu Nihongo bab 23. Tadi kita udah belajar tentang Kairotomo, Ikoke plus Toomo, Iya. terus ada Sumori des dan Yotei des. Semoga minasan bisa paham apa yang kami jelaskan. Sampai jumpa di video penjelasan bab 24.